Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gua Kapian Official, masih membahas kasus Subang. Jadi di sini gue mau bahas tentang apa ya, Pak Tovan ya teman-teman. Jadi masih banyak teman-teman yang bertanya gitu ya, Pak Tovan itu siapa yang memberikan kuasa hukumnya bang, kan kayak gitu. Apakah tidak blunder bang gitu kan, terus kayak gimana nih bang prosesnya, kok bisa Pak Tovan yang dipilih sama pihak keluarga gitu ya. Jadi kemarin kalau teman-teman mungkin lihat ya, videonya mungkin gue tampilin di sini sedikit dari Bang Yahya Muhammad itu mewawancarai Wayeti dan keluarga dari keluarga Bututi ya kan. Wayeti itu kakak dari almarhumah Bututi. Beliau menyampaikan bahwasannya memang pada saat itu kan, ini gue ceritain dari awal sedikit ya. Jadi waktu itu, nah Yoris ini sama Danu ini kan mau mencari kuasa hukum. Kemudian keluarga ini bingung gitu kan, kira-kira ada nggak nih kira-kira kuasa hukum yang bisa disewa tapi nggak bayar, kalau bisa juga memang kan dari luar Subang gitu ya. Kemudian ditunjuklah nih Bang Heri Susanto, karena beliau kan punya link banyak gitu ya. Dapatlah nih langsung sama Bang Heri, karena kan mungkin niatnya untuk membela Danu dan Yoris kan gitu. Dapatlah nih Pak Ahmad Taufan Sudirjo gitu. Karena beliau ini punya misi bergerak yang seperti video gue sebelumnya gue udah jelasin bahwa Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ini memiliki usaha ya teman-teman di Bekasi, ada minyak lah gitu ya. Kemudian memang dia sudah mempres apa ya, di sini sudah apa sih menyediakan dana gitu ya, menyediakan dana untuk memang misi kemanusiaan teman-teman kayak gitu. Misi kemanusiaan ini digunakan lah gitu kan untuk memang memberikan pendampingan hukum kepada Danu dan juga Yoris secara gratis gitu teman-teman, seperti itu. Kemudian ya udah nih dapat gitu kan. Nah ternyata anggapan dari Wayati ini, kalau ini memang sudah mendampingi Danu dan Yoris itu, dia beranggapannya ya udah sekalian aja gitu, ini juga mendampingi korban gitu. Tapi kan memang mungkin tidak ada pembicaraan sebelumnya, karena mungkin di sini Pak Taufan juga tahunya kan hanya membela Danu dan Yoris pada saat itu kan gitu. Kemudian ya mungkin baru-baru ini kalau pihak keluarganya sudah beranggapan bahwasanya memang mereka mencari pengacara di luar Subang, dan memang kalau bisa tidak bayar gitu kan. Mungkin tidak ada dananya atau kayak gimana, kemudian ada Pak Tovan ini mungkin berpikir udah sekalian gitu, tapi kan tidak ada mungkin surat kuasa hukum yang jelas bahwasanya ada permintaan untuk dari pihak keluarga untuk membela korban kayak gitu. Mungkin para youtuber juga kaget pas dengar hal itu. Oh jadi keluarga itu beranggapan Pak Tovan ini biar sekalian, makanya itu alasan keluarga tidak mencari pengacara kan gitu. Iya, langsung diiyakan oleh Wayeti dan keluarga kayak gitu. Iya seperti itu sebenarnya niat kami kayak gitu. Oh gitu kan, kalau kayak gitu ya kita jadi tahu klarifikasinya seperti itu gitu dari pihak keluarga dari Bututi gitu kan. Nah akhirnya mungkin dibuatkanlah nih surat kuasa untuk Pak Taufan, dan Pak Taufan juga bilang kemarin di videonya bahwasanya jika pihak kepolisian meminta surat kuasa dari pihak keluarga, dia akan melampirkan. Artinya memang sudah dibuatkan kayak gitu. Jadilah memang ini Pak Taufan menjadi yang terpilih memang sebagai yang mendampingi keluarga gitu, dan juga mendampingi Danu. Jadinya ya korban didampingi oleh Pak Tovan dan Danu secara resmi sudah gitu teman-teman. Jadi memang pasti teman-teman mungkin ada juga yang bertanya, bang itu benar-benar dari pihak mungkin keluarga Bututi atau Pak Yosef gitu kan. Karena di sini banyak kecurigaan kalau misalkan yang memberikan kuasa Pak Yosef, takutnya kan teman-teman banyak kecurigaan bahwasanya ini nanti didalangi atau dimanfaatkan gitu kan, seperti itu. Karena saking banyaknya kan orang-orang yang mentitik beratkan kepada
Pak Yosep, jadi khawatir gitu kan. Jadi di sini udah jelas ya teman-teman, bahwasanya yang memberikan kuasa adalah dari pihak keluarga Ibu Tuti teman-teman ya, ini dari kakak korban atau Wah Yeti dan juga beserta keluarga besar kayak gitu teman-teman. Jadi di sini sudah jelas klarifikasi dari pihak keluarga, dan sini gue hanya menyampaikan lagi biar teman-teman clear nih. Oh ternyata sudah jelas gitu kan siapa yang memberikan kuasa kepada Pak Tovan. Dan kalau gue lihat dari pribadi Pak Tovan ini, gue ya percaya ya, gue juga kaget kenapa Pak Tovan itu bisa kayak kemarin ngerasain sosok dari Amel segala macam kayak gitu. Ternyata memang basic Pak Tovan adalah emang orang ini, ternyata teman-teman Pak Tovan ini orang pesantren gitu, dibocorin ya sama Bang Yahya. Saya juga baru tahu nih kata dia, ternyata Pak Tovan ini basicnya orang pesantren juga ya. Kalau orang pesantren biasanya memang kan ngajinya ya rajin dan juga soleh lah gitu kan, dan juga wajar kalau bisa sedikit merasakan hal-hal yang gaib gitu kan, udah biasa ya orang anak pesantren seperti itu gitu. Dan memang adabnya bagus teman-teman yang dilakuin, kayak dia datang ke tempat TKP, habis itu dia berziarah, setelah itu dia menemui keluarganya gitu kan, untuk bersilaturahim dan membicarakan semuanya kayak gitu teman-teman. Semoga kita doakan sehat-sehat terus untuk Pak Tovan, untuk hidup bersubang. Gue yakin ini bisa dijalanin dengan baik gitu kan ya sama Pak Tovan. Gue yakin amanah ini bisa dia pegang baik-baik, dan kita hanya bisa dukung sepenuhnya kepada Pak Tovan agar kasus ini bisa terselesaikan tahun ini sesuai juga ya keinginan beliau, seperti itu juga, agar bisa terselesaikan dengan cepat di tahun ini gitu. Semoga tidak berlarut-larut lagi gitu. Oke, ini adalah klarifikasi dari pihak keluarga yang teman-teman harus tahu. Jadi teman-teman jangan ada kecurigaan lagi bahwasanya ada ikut campur tangan yang lain, bahwasanya ini Pak Tovan memang terpilih dari dulu sebenarnya gitu teman-teman. Dari pihak keluarga tuh pengen memang Pak Tovan kayak gitu. Hanya saja tidak diperjelas gitu, tidak ada kuasa, mungkin surat kuasanya kayak gitu. Seperti itu. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman tidak ada kecurigaan lagi, tidak ada berpikir negatif lagi gitu ya tentang pengacara yang akan ibarat kata didalangi atau disusuki oleh ibarat kata pelaku-pelaku gitu. Gue yakin Pak Tovan ini orang baik, dia memberikan yang namanya jasanya gitu secara cuma-cuma teman-teman, jadi tidak bayar. Dan beliau juga dari luar wilayah Subang teman-teman, jadi dari Jakarta, bukan orang yang bisa diintervensi sama orang wilayah Subang kayak gitu. Oke, segitu ya video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.